Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi, NIM 193020204017, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan jurusan pendidikan IPS. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas saya dalam keadaan sehat tanpa kurangan suatu apapun. Baik, sebelum saya menjelaskan materi ini, jika misalnya materi yang saya sampaikan ini salah atau kurang, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena di sini saya juga belajar. Materi yang akan kita bahas ini yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu keterkaitan tentang pemakaian tanda baca. Mungkin uh, jelas pasti ya, bukan mungkin lagi, jelas pasti teman-teman sudah mempelajari tentang pemakaian tanda baca sejak dari SD, SMP, SMA ya. Guru-guru bahasa Indonesia pasti sudah menjelaskan tentang pemakaian tanda baca itu seperti apa. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit saja ya, apa-apa saja bentuk tanda baca itu. Baik, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ya, mungkin guru teman-teman sudah menjelaskan ya bentuk tanda titik seperti apa. Mungkin tanpa dijelaskan juga teman-teman sudah tahu tanda titik itu seperti apa. Ya, tanda titik itu biasanya berada di akhir kalimat pernyataan. Ya, berada di akhir kalimat pernyataan. Biasanya kalimat itu ya, kalimat di akhir kalimat ya, biasanya di akhir kalimat. Contohnya gimana ya, contohnya seperti ini. Dalam suatu kalimat, saya memberikan satu contoh kalimat ya. Contohnya, ibu saya memasak di dapur sehingga dia repot, titik. Nah, artinya lalu bisa dilanjutkan lagi dengan kalimat namun menggunakan huruf kapital ya. Yang pertamanya huruf kapital. Yang kedua ada tanda koma ya. Tanda koma itu berbentuk kayak lengkungan ya, lengkungan kecil namun berada di bawah ya, berada di bawah. Biasanya digunakan sebelum kata pengulang atau bisa juga bisa memisahkan anak kalimat ya. Biasa juga dia memisahkan anak kalimat. Contohnya, saya beri contoh ya. Jika diundang, koma, saya akan pergi. Nah, artinya tanda koma ini memberikan suatu untuk berhenti sejenak ya, berhenti sejenak lalu dilanjutkan. Yang ketiga ada titik koma. Nah, titik koma ini biasanya digunakan atau bisa juga pengganti kata mengganti kata penghubung ya, mengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu kalimat setara yang satu dengan kalimat setara yang lain, seperti itu. Lalu ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Nah, contohnya sebagai contoh ya, mereka memerlukan perabotan titik dua. Mungkin titik titik dua ini bisa berarti seperti ya, seperti kulkas misalnya, kulkas, panci dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada tanda hubung. Nah, bentuk tanda hubung ini seperti strip ya, strip seperti itu. Biasanya tanda penghubung ini digunakan untuk memberikan biasanya memberikan untuk kata yang terpenggal-penggal ya, pada terpenggal pada oleh pengganti barisan ya. Jadi tanda penghubung ini pasti teman-teman sudah pernah pernah memberikan tanda hubung ya. Misalnya pada akhir
di akhir apa namanya dia, eh, kata ya, pengenai kata, apabila kata tersebut tidak cukup dalam barisannya, tidak cukup dalam barisan. Lalu bisa juga untuk menyambung kata yang ulang, misalnya buku-buku, misalnya misalnya ya, kita buku-buku itu harus diletakkan di atas, nah seperti itu. Lalu ada tanda tanya, ya jelas ya, tanda tanya ini digunakan untuk eh, digunakan pada akhir kalimat tanya. Lalu tanda seru ini untuk penegasan ya, kalimat penegasan seperti itu. Lalu ada tanda elips ya, tanda titik-titik. Lalu ada tanda petik, yaitu mungkin teman udah tahu ya, ada kayak dia tanda petik seperti ini di atas ya ini. Terus lalu ada petik tunggal, ada tanda kurung ya, mungkin teman-teman udah tahu, kurung siku ya, garis miring, dan tanda penyingkat atau abstrop ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang lengkap, karena di sini saya juga masih belajar ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.